Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tema hari ini. Hari ini kita sampai pada tema yang ketiga, subtema yang pertama dan pembelajaran yang keempat. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Yang kedua yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan iklan. Terakhir, yaitu bahasan tentang keberagaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Baik, kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Coba diperhatikan teks bacaan yang Ustazah sajikan. Teks ini juga ada di buku paket kalian masing-masing. Ustazah bacakan. Mengenal wortel, sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, seperti halnya buah-buahan. Sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan berkaroten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual perkiraan per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, anak-anak, ini adalah bacaan tentang salah satu sayuran yang sangat bermanfaat, yaitu wortel. Di sini dijelaskan wortel itu banyak khasiatnya serta bagaimana caranya wortel itu bisa sampai kita konsumsi sehari-hari yang mulanya ditanam oleh seorang petani wortel. Baik, kita akan identifikasi teks berikut. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Pada teks itu disebutkan dengan apa? Contohnya, karena ini ditanyakan adalah interaksi manusia dengan alam, tentu saja adalah hubungannya manusia yang memanfaatkan sumber daya alam. Di dalam teks ini yang bisa memanfaatkan atau yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam adalah petani wortel. Jadi, petani wortel itu memanfaatkan sumber daya alam, baik tanah, air, dan segala yang ada di alam
dengan cara menanam wortel kemudian mengambil manfaatnya. Ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, identifikasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan lingkungan sosial. Tadi dijelaskan bahwa setelah hasil wortel itu dipanen, maka akan disetorkan ke pemasok. Pemasok kemudian dijual ke distributor, si distributor dijual ke penjual sayur dan langsung dibeli oleh konsumen. Nah, inilah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu antara petani, pemasok dengan distributor, kemudian distributor dengan para penjual, penjual dengan para pembeli atau konsumen. Ini terjadi interaksi sosial. Identifikasi yang terakhir adalah keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Kira-kira keberagaman apa yang ada di cerita atau teks yang tadi Ustazah bacakan? Ya, keberagaman yang muncul dalam teks mengenal wortel adalah keberagaman jenis pekerjaan. Di situ disebutkan ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai distributor, penjual. Nah, ini adalah jenis-jenis keberagaman yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah 3 identifikasi dari bacaan yang berjudul Mengenal Wortel. Kita lanjutkan. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah kita akan membahas tentang iklan. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kita akan membuat sebuah iklan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang jelas dan singkat. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami dan menarik. Tentu saja ini sangat penting ya. Karena kalau iklan itu kan tujuannya adalah mempengaruhi orang yang membaca atau melihat ataupun mendengarkan. Jadi bahasanya harus sangat mudah dipahami serta menarik untuk dilihat. Yang ketiga adalah tulisan dan gambarnya menarik. Coba diperhatikan, di sini sudah ada iklan. Kalau kita lihat gambarnya sangat luar biasa menarik dengan berbagai macam warna. Kemudian di sini juga ada kata-kata yang menarik pula, yaitu kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ini juga kalimatnya sudah bisa kita pahami, jelas dan singkat, tidak terlalu panjang seperti sebuah teks. Yang kedua, ini juga merupakan contoh dari sebuah iklan. Di sini hanya ada satu gambar, yaitu sapu lidi. Nah, ini akan bisa menjadi menarik dari kita membaca kata-katanya. Perhatikan, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Jadi ini kata-katanya juga sangat persuasif atau mengajak kita untuk tetap bersatu. Baik, yang terakhir kita bahas kali ini adalah keberagaman adat istiadat. Ini di sini hanya Ustazah akan menyebutkan contohnya saja, karena banyak sekali keberagaman adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia. Ini contoh yang pertama, ini ada di Jogja. Biasanya ini adalah tradisi gunungan, itu memberikan sesajen. Ini biasa mereka lakukan pada setiap tahun sekali. Kemudian ini juga ada adat ya istiadat tarian yang ada di Bali, serta ini juga salah satu adat istiadat masyarakat untuk membuang hal-hal yang buruk. Nah, ini ada ketiga. Masih banyak sekali adat istiadat yang bisa kalian temukan. Kalian bisa mencarinya di banyak sumber, bisa majalah, surat kabar, buku, ataupun internet. Baik anak-anak, kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelumnya, mari kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menurutmu, mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Apa yang membedakan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Dan mana yang lebih penting menurutmu untuk kehidupan manusia?
lingkungan alam, atau lingkungan sosial? Jelaskan jawabanmu. Serta setelah itu, jika ada waktu luang, silahkan berkegiatan dengan kedua orang tua kalian. Tapi sebelumnya, carilah contoh iklan media cetak dari majalah atau koran. Tunjukkan iklan tersebut kepada orang tuamu dan mintalah mereka menyebutkan kata kunci dari iklan tersebut. Berikan pendapatmu tentang jawaban yang diberikan oleh kedua orang tuamu. Jelaskan juga kepada mereka cara menentukan kata kunci dan manfaat kata kunci dalam iklan media cetak. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar untuk meraih cita-cita kalian kelak. Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.